Oke guys, sudah lihat tulisan ini ya. Jadi ini adalah peraturan masuk Singapura terbaru. Mulai 21 Januari 2022, traveler dapat kembali memasuki Singapura dengan penerbangan Vaccinated Travel Plan atau disingkat VTL. Syarat maupun aturan tes COVID-19 untuk traveler VTL tidak ada perubahan yang signifikan. Dan traveler dapat memasuki Singapura tanpa karantina selama memenuhi semua persyaratan VTL. Jadi walaupun masih dalam virus Omicron yang melanda negeri Singapura sendiri, kita masih bisa masuk tanpa karantina selama kita memenuhi semua persyaratan program dari VTL mereka. Nah, apa itu VTL? Video kali ini aku ingin mengangkat topik mengenai pengertian, penjelasan mengenai istilah program VTL Singapura guys. Check this out guys. Hello, welcome back to Simale Traveling. Jadi berdasarkan berbagai macam sumber yang mengenai info traveling terbaru di Singapura itu yang berhasil aku kumpulkan ya. Aku kumpulkan dan aku maknai, kita sebenarnya bisa mengunjungi lagi untuk berwisata, berlibur, berbisnis dengan menggunakan program VTL ke Singapura. Jadi maksud dari VTL itu sendiri adalah Vaccinated Travel Lane yang disingkat dari VTL. Ya, ini adalah jalur khusus wisata yang disediakan suatu negara kepada negara lainnya. Dalam hal ini Singapura memiliki program tersebut yang sebenarnya sudah ada sejak November 2021 guys. Kalian bisa cek langsung kok situs travel resmi dari Singapura yang nanti aku taruh di bagian deskripsi ya. Jadi traveler bisa masuk Singapura dengan menggunakan VTL, di mana caranya adalah mengajukan VTL ini dan harus juga memenuhi beberapa kriteria. Salah satunya adalah kalian harus sudah divaksinasi full ya. Vaksinasi 1 dan 2 itu sudah harus full dalam ingin mengunjungi negara luar negeri. Selain istilah VTL, ada juga VTP yang artinya Vaccinated Travel Pass. Nah, apa itu? Kita akan bahas juga di video ini. Jadi teman-teman tolong jangan di skip videonya biar bisa memahami seluk-beluk mengenai aturan masuk ke Singapura dan apa penjelasan dari Vaccinated Travel Lane. Jadi jika pengajuan VTL kalian ditolak, maka pihak maskapai berhak menolak keberangkatan kalian walaupun kalian sudah membeli tiket pesawat untuk pergi ke sana. Makanya mohon pastikan dahulu Anda telah memenuhi syarat keberangkatan sebagai turis VTL dan juga mendapat persetujuan VTP-nya ya. Jangan memesan tiket pesawat sebelum teman-teman sudah dipersetujui mengenai pengajuan VTP-nya. Ingat itu ya. Kapan VTP bisa mulai diajukan dan apa saja syaratnya? VTP atau kepanjangannya adalah Vaccinated Travel Pass, itu merupakan syarat masuk terpenting bagi turis yang akan berwisata ke Singapura. Turis wisata asal Indonesia bisa mulai mengajukan Vaccinated Travel Pass ke Singapura secepatnya, atau saat mengajukan VTP Singapura, pastikan Anda telah memenuhi persyaratan utamanya, yakni telah tervaksinasi penuh, dibuktikan dengan sertifikasi vaksinasi yang berbahasa Inggris ya teman-teman, dan berkode QR. Nah, ini bisa teman-teman download di aplikasi Peduli Lindung dalam bentuk bahasa Inggris ya. Adapun VTP ke Singapura harus diajukan antara 3 sampai 60 hari sebelum tanggal keberangkatan atau jadwal keberangkatan teman-teman semua ke Singapura. Dan masa berlaku dari VTP ini hanya 6 hari kalender dari tanggal Anda masuk ke wilayah negeri Singapura. Nah, untuk mengajukan VTP, Vaccinated Travel Pass ini, teman-teman bisa langsung mendaftar secara online ya. Mendaftar secara online di link ini.
Ini linknya. Nanti aku akan taruh juga di bagian deskripsi. Teman-teman cukup mengklik link tersebut ya untuk mendaftar VTP-nya. Jadi sekali lagi teman-teman, pastikan teman-teman sudah mengurus VTP, yakni Vaccinated Travel Pass terlebih dahulu dan sudah disetujui. Dan kemudian sekarang teman-teman bisa mengajukan untuk mendaftar di VTL Singapura, yaitu Vaccinated Travel Land Singapore. Nah, syarat-syarat untuk mengajukan VTL Singapura adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, teman-teman mengajukan Vaccinated Travel Pass atau VTP, linknya yang tadi aku sudah jelaskan ya. Linknya nanti ini linknya. Yang kedua, teman-teman telah divaksinasi COVID-19 secara penuh ya, minimal 14 hari setelah dosis kedua. Dan aku yakin ya, kalian sudah divaksinasi tahun kemarin ya, karena Indonesia kan sudah lagi kebut tuh vaksinasi fullnya. Dan ini dibuktikan dengan sertifikasi vaksinasi berbahasa Inggris, berkode QR, sah terintegrasi sistem aplikasi Peduli Lindungi yang ada di Indonesia. Jadi, jenis vaksin yang digunakan di Indonesia yang diakui oleh syarat VTL Singapura itu adalah Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, dan Johnson. Jadi, yang ketiga adalah penerbangan ke Singapura itu harus menggunakan maskapai yang menyediakan penerbangan khusus VTL yang sudah terdaftar ya. Dan ini bisa teman-teman cari di Traveloka juga bisa, atau info ke bandaranya langsung. Atau di sini teman-teman aku kasih info ya. Jadi maskapai apa saja yang saat ini melayani VTL dari Indonesia ke Singapura itu ada Singapore Airlines dengan kode SQ935. Jadi jadwal penerbangannya tuh rutin setiap harinya. Ada juga pesawat Garuda Indonesia dengan kode GA836, jadwal penerbangannya itu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Untuk pastinya ya teman-teman bisa cek sendiri ya di status flight status ataupun yang tadi aku bilang di Traveloka, teman-teman bisa langsung booking tiketnya di sana. Kemudian syarat berikutnya teman-teman, jadi turis itu yang ingin ke Singapura itu tidak memiliki histori perjalanan ke negara non-VTL yang tidak ada perjanjian ya, dalam kurun waktu 14 hari sebelum keberangkatan Singapura ya. Jadi teman-teman harus sudah stay di Indonesia 14 hari sebelumnya untuk bisa ke Singapura. Kemudian syarat selanjutnya yaitu menunjukkan hasil tes rapid antigen atau PCR dengan sampel maksimal 2 kali 24 jam. Jadi sebelum penerbangan ke Singapura. Hasil tes itu harus berbahasa Inggris ya, jangan berbahasa Indonesia, dan memuat data teman-teman semua yang benar sesuai dengan ID-nya, nomor paspor, dan hasilnya tentu saja negatif ya. Tanggal dan jam pengambilan sampel serta jelas institusi lab pengambilan sampel tersebut. Jadi harus jelas dan memiliki izin yang resmi. Kemudian syarat berikutnya yaitu melakukan tes PCR setibanya di Bandara Changi, Singapura. Jadi teman-teman ketika sudah tiba di Changi, nanti teman-teman juga harus tes PCR lagi nih. Dan tes ini teman-teman juga sudah harus pesan duluan secara online. Linknya nanti ini linknya ya. Ini linknya, teman-teman harus sudah pesan. Jadi ketika tiba di bandara, teman-teman akan dites lagi nih, on arrival PCR test namanya. Cara mesannya juga melalui online, dan tesnya nanti ketika tiba di bandara. Nah, ada lagi syaratnya yaitu selain tes PCR saat kedatangan, jadi teman-teman yang mengikuti VTL dari asal Indonesia ini juga wajib melakukan tes rapid antigen mandiri ya, dengan hasil tes yang tidak perlu dilaporkan pada hari kedua maupun ketujuh. Jadi itu teman-teman bisa simpan aja sebagai bukti bahwa teman-teman itu negatif dari COVID-19. Dan ini bisa ditunjukkan ketika teman-teman ingin keluar dari tempat tinggal atau akomodasi pada hari kedua dan ketujuh, yaitu tes itu bertujuan untuk ditunjukkan jika ada petugas yang bertanya ya.
Kemudian syarat berikutnya yaitu menunjukkan bukti kepemilikan asuransi kesehatan. Ini aku sudah bahas sebelumnya di video sebelumnya. Jadi biaya perawatan dan biaya rumah sakit COVID-19 Singapura itu teman-teman harus sudah punya asuransinya ketika tiba di Singapura dengan minimal coverage-nya itu sebesar 30.000 dolar Singapura ya. Dan terakhir, syarat untuk mengajukan VTL itu teman-teman juga wajib mengunduh aplikasi Trace Together dan selalu mengaktifkannya saat berada di Singapura untuk memudahkan pelacakan ketika hal-hal misalkan teman-teman terkena lah istilahnya, itu bisa dilacak oleh pemerintah Singapura. Nah, ini adalah update yang aku rangkum sendiri berdasarkan referensi yang teman-teman bisa lihat sendiri loh. Teman-teman bisa lihat sendiri mengenai persyaratan mengajukan VTL ini di situs resmi Safe Travel Singapura ya. Linknya nanti aku taruh di bagian deskripsinya. Nah, itulah info mengenai penjelasan soal Vaccinated Travel Land atau VTL antara Indonesia dengan Singapura ya. Tentunya itu akan selalu mengalami pembaruan. Kemungkinan juga ketika video ini aku upload mungkin aja akan terjadi update terbaru. Jadi teman-teman ketika sudah menonton video ini jangan terus 100% ya mempercayainya, tapi teman-teman bisa melakukan korelasi atau cek juga di situs resmi dari Travel Singapura ya, mengenai hal ini ya. Dan info ini aku juga ambil dari sana dan beberapa sumber dari Traveloka juga aku ambil sumbernya. Jadi teman-teman juga bisa cek sendiri juga nanti di situs resmi Singapura ya. Okay guys, thank you for watching this video and have a good flight, have a good journey to Singapore. Happy holiday. Bye bye.